Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Jumpa lagi dalam Bincang BPSDM Kumham dalam episode efektivitas media sosial dalam instansi pemerintah. Kali ini narasumber kita adalah Ibu Dwi Rahayu Eka Setiawati dari BPHN sebagai Kepala Bagian Humas Kerjasama dan Tata Usaha Sekretariat BPHN. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat. Masih work from home. Semangat Bu. Saya sapa juga halo sahabat pembelajar ya. Selamat kalau saya masih work from home ya. Jadi nuansanya masih selamat pagi, selamat sore, selamat tetap pagi dan pagi tetap semangat. Pagi Bu ya, pagi siang malam tetap pagi Bu ya. Tetap pagi. Sekarang kan setiap instansi Bu itu sudah ada bagian humasnya sendiri. Dan memang sekarang juga lagi digalakkan penyampaian informasi yang lebih tepat ke masyarakat supaya mengurangi terjadinya kesalahpahaman dan kesimpang siuran berita atau hoax Bu ya. Nah menurut Ibu sendiri sebagai orang yang berkecimpung, sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di bagian hubungan masyarakat, seberapa efektifkah pelaksanaan atau adanya bagian atau subbagian humas ini dalam instansi pemerintah itu sendiri Bu? Namanya media sosial itu kalau di zaman sekarang ini itu sangat-sangat membantu untuk menyampaikan informasi. Jadi kalau zaman dulu mau menyampaikan berita atau kegiatan suatu instansi atau kementerian itu kita harus mengirim tulisan, membuat berita, siaran pers yang kita sebar ke media, minta dimuat, minta diupload, minta di-up semua baru nanti kita dapatnya linknya, ini loh sudah dikirimin beritanya, ini udah lo dimuat di TV. Nah, sekarang kita bisa dengan mudah menyampaikan itu untuk mempublikasikan apa sih yang kita kerjakan, apa sih kegiatan kita kepada masyarakat. Jadi kita dengan mudah dengan menggunakan media sosial ini, bagaimana kita membuat media sosialnya ini semakin berwarna, seperti apa, kontennya apa. Nah, itu kan tinggal kita bagaimana menyiapkannya. Kemudian setelah menjadi konten atau menjadi tulisan sebuah kegiatan, kita bisa mempublikasikan sendiri di media sosial itu. Jadi menurut saya media sosial di saat sekarang ini adalah sebagai sarana yang paling pas untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di kementerian ini atau yang ada di lembaga atau organisasi yang ada saat ini. Kan ini media sosial nih banyak Bu, ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan mereka itu kalau kita boleh bilang usernya itu berbeda-beda Bu, ya kan? Anak Instagram sama anak Twitter itu respon terhadap sebuah berita biasanya memang berbeda. Anak Facebook dan anak YouTube, nah itu juga beda. Nah menurut Ibu, dalam pengelolaan media sosial ini, apakah harus dibeda-bedakan cara penyajian beritanya, atau sama aja semua, foto, captionnya sama, sebar, atau dibuat interaksi yang berbeda antar media sosial itu oleh adminnya Bu? Iya, jadi gini, media sosial yang ada itu kan mempunyai kalau saya sih bilangnya dengan bahasa yang mudah, mempunyai ciri khas sendiri-sendiri ya. Mereka mempunyai seperti passionnya sendiri-sendiri, nggak bisa disamakan Twitter dengan Instagram dengan Facebook. Nah, mereka kan mempunyai ciri khas sendiri. Ketika kita di Twitter kan kita akan membuat dengan bahasa yang simple, yang orang gampang tahu, dan kita posting di mana mereka bisa saling tweet, kemudian retweet, kemudian bisa saling berkomunikasi dan memberikan komentar dengan mudah. Kemudian kalau di Instagram kita juga dibatasi dengan tulisan. Jadi tulisan nggak sebanyak kalau kita akan posting di Facebook atau di website. Nah itu menurut saya butuh suatu keahlian sendiri untuk maintenance-nya. Jadi seorang pengelola media sosial tentunya juga harus disesuaikan. Kita harus punya passion-nya yang sama dengan itu. Apalagi sebuah muatan dari lembaga atau seperti kita ini humas, tentunya kita juga harus bisa lebih fleksibel bagaimana menuangkan itu ke media sosial. Izin begini, kalau zaman dulu kan Bu ya, bukan zaman dulu sih, era-era 2-3 tahun lalu,
ketika perkembangan medsos ini baru berkembang dalam instansi pemerintah, dia baru sebatas menunjukkan kegiatan-kegiatan rutin atau kegiatan-kegiatan saja, Bu. Nah, ketika sudah masuk ke era setahun belakangan ini atau 2 tahun belakangan ini, sudah mulai ada konten-konten yang tidak hanya tentang kegiatan, tapi tentang substantif yang tugas pokok mereka, gitu kan, Bu. BPSDM pun banyak mencontoh dari medsos-medsos, baik dari unit pusat kementerian kita atau kementerian lain yang bisa dijadikan inspirasi bahwa begini cara membuat kontennya, gitu. Nah, saat ini kan jangan sampai kita terlalu fokus ke bagaimana membuat isi yang menarik, tapi kitanya melupakan bahwa yang membuat konten itu juga harus ditingkatkan, harus diperhatikan bahwa pelatihan atau mungkin liburan mereka. Wajib itu. Iya, untuk dapat inspirasi sih seyogyanya iya. Jadi ya terkait dengan skill, kalau menurut saya itu akan sangat-sangat mempengaruhi. Jadi begini, si pengelola media sosialnya ini, ketika dia juga nggak pernah melihat media sosial yang lain, ketika mereka juga nggak pernah membaca, ya gimana kita mau tahu sekarang yang update apa gitu kan. Yeah. Nah, kalau saran saya, dan sebaiknya sih iya, nomor 1 adalah skill, terutama sekarang teman-teman dari pengelola media sosial itu harus dikasih ilmu yang update. Jadi kayak sekarang misalkan ini kan bahkan bukan hanya setiap hari, setiap bulan, setiap hari kan sekarang apa sih yang update dari media sosial, setiap hari apa sih yang booming. Nah itu kalau teman-teman nggak bisa mengikuti, yang dari zaman dulu misalkan membuat berita itu hanya tulisan yang panjang, kemudian menjadi konten seperti yang disampaikan Mas Sofi tadi, yang harus juga memuat tugas dan fungsi, kemudian dijadikan ada konten yang harus mudah diketahui oleh publik. Nah, sekarang bahasanya adalah bagaimana konten media sosial yang humanis, yang dengan mudah diketahui oleh publik. Nah, itu kan tentunya harus dibekalin. Tapi ini dari saya loh ya. Ya, saya juga ingin belajar dari BPSDM juga. Seperti apa sih BPSDM gitu ya. Kita saling bersinergi. Ini adalah bertukar pikiran. Ya, betul. Pribadi, tapi kebanyakan sih opini pribadi yang mungkin insya Allah bermanfaat bagi kawan-kawan semua ya Bu ya. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai semuanya, dan semoga yang dibahas tadi itu para sahabat pembelajar ini bisa ambil sedikit-sedikit manfaatnya. Insya Allah bermanfaat semua sebenarnya. Nah Bu, sekarang nih bisa nggak sih Ibu ceritakan ke kita selama ini strategi apa nih Bu dalam Ibu mengelola media sosial BPHN agar informasi yang disampaikan ke masyarakat itu nyampe, atau materi yang disampaikan itu memang bermanfaat. Jadi bukan hanya sekedar sharing dan mencari follower, tapi tujuan dari humas itu sendiri tercapai, Bu. Bahwa informasi yang disampaikan itu bermanfaat bagi masyarakat, informasi termasuk pemberitaan positif mengenai kegiatan kita, karena kan kita tahu bahwa terkadang di luar pemberitaan negatif itu tidak berimbang dengan kinerja yang sudah kita laksanakan. Jadi salah satu tugasnya kan adalah sebagai penyeimbang pemberitaan di luar juga. Nah, strategi BPHN ini, bukan BPHN, strategi Ibu sebenarnya dalam mengelola media sosial. Sebenarnya gini ya, kalau dibilang bagaimana strategi, saya sih orang bukan yang ribet ya, saya orang yang simple. Ketika orang ditanya apa sih BPHN, zaman dulu tuh orang nggak ada pernah tahu itu BPHN apa gitu kan. Nah, orang taunya kalau desa sadar hukum mereka tahu. Tapi apa sih desa sadar hukum atau ini untuk apa gitu kan. Nah, sekarang kita dari hal yang simpel itu, ketika orang sudah tahu, oh BPHN, jadi kalau kita nggak tahu aturan hukum, kita bisa nanya dong ke BPHN. Nah, itu yang simpelnya sih seperti itu. Jadi bagaimana publik itu tahu apa sih yang kita kerjakan di organisasi kita. Jadi apa sih tugas dan fungsi terutama, dan selanjutnya apa sih kegiatan-kegiatan kita. Nah, ketika semua itu sudah bisa diketahui oleh publik, kemudian jejaring kita juga sudah
semakin dekat dan semakin menguatkan kita. Nah, itulah kalau sesimpelnya saya keberhasilannya ada seperti itu. Nah, jangan diindikatorin dengan berapa like-nya, berapa ininya. Kadang orang juga kan mereka menunggu informasi atau tulisan konten kita di media sosial kita untuk membaca, apalagi para akademisi itu membaca, mereka benar-benar dibaca. Nah, itu belum tentu mereka juga akan memberikan jempol, like atau follow atau apa, tapi mereka selalu menunggu. Nah, suatu hari ini saya hanya bercerita aja, jadi saya bertemu dengan kalangan akademisi untuk kita menerima audiensi. Mereka bercerita, ayo Bu Yayu, gimana sih? Kita itu kan akademisi itu selalu menunggu sih, apa sih informasi yang akan disampaikan oleh BPHN setiap hari, meskipun kita juga nggak ngasih jempol, nggak ngasih like, tapi informasi, nah itu sesimpel itu sih. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana strateginya, sebenarnya gimana ya? Kalau untuk mengelola media sosial atau sebenarnya mengelola informasi hukum, informasi di organisasi kita, nggak usah takut dengan yang namanya berita negatif. Bagi saya sih, saya tidak takut dengan berita negatif. Kenapa? Karena berita negatif itu atau lagi krisis itu bisa kita selesaikan dengan tahap-tahapnya. Memang ketika mungkin ya sesekali ada berita negatif itu kita shock itu, kaget, bingung nih. Tapi kan semua ada langkah-langkah penyelesaian. Kebetulan saya memilih yang di tengah-tengah, yang adem. Kalau kira-kira nih informasi kita, berita kita ini akan menuju ke yang tadi akan menjadi gejolak yang banyak, saya prepare dulu. Oke, sahabat pembelajar dan sahabat BPHN, sudah tidak terasa hampir 1 jam kita ngobrol, diskusi, sharing dengan Ibu Dwi Rahayu Eka Setiawati. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami bicarakan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mohon maaf jika ada salah-salah kata yang mungkin kami sama sekali tidak bermaksud. Dan kali kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.